Salam perubahan. Ini yang sangat menarik ya terkait dengan hak angket yang dilakukan oleh PKB. Dan sekarang ketika melihat dengan sebuah realitas bahwa Partai Nasdem dan PKB katanya akan bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Kenapa hak angket itu mau dilakukan? Dan itu menjadi pertanyaan. Karena hak angket itu tidak ada gunanya kalau PKB hanya menggaungkan hak angket sendirian. Sedangkan PDP, Nasdem, mereka enggan untuk mengomentari terkait dengan hak angket. Dan itu menurut saya pribadi saya rasa itu sudah terlambat. Ya, yang namanya politik ya sekarang ini kan tidak menentu begitu kan. Ini PKB masih ingin gulirkan hak angket. Caimin mengatakan evaluasi penyelenggara pemilu. Oke lah kalau menjadi evaluasi. Tapi nampaknya tidak mudah seorang PKB ini begitu kan ya, tidak mudah untuk melakukan hak angket. Perlu persetujuan dari PKS, PDIP, Nasdem dan sebagainya. Kalau PKB hanya PKB doang, mereka tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Karena hak angket itu benar-benar bersatu di situ. Maka dengan catatan seperti ini saya kira akan menjadi dampak luar biasa. Bisa saja PKB ini bergabung kepada Prabowo Gibran. Ya efek dari Surya Paloh mungkin diajak sana sini begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa partai PKB akan tetap masuk kepada koalisi Prabowo Gibran. Karena apa? Karena ya kita lihat saja dibandingkan jadi oposisi tidak mendapatkan apa-apa, mending ke koalisi dapat jatah menteri misalnya. Saya kira yang disodorkan menteri pastinya ada satu menteri atau dua menteri atau tiga menteri nantinya begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana nasib dari partai koalisi 01 ini. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan ya untuk menunjukkan bagaimana mereka melakukan terobosan baru. Artinya apa? Artinya kalau PKB ya ingin mengikuti rekam jejak dari Nasdem, mereka akan gabung kepada koalisi dari Prabowo Gibran. Bisa saja hal itu terjadi. Mari kita baca terlebih dahulu ini komentar-komentar dari netizen ya. Mantap Caimin, ayo bersama ya dengan PKS ya. Ayo kita bersama katanya. Larang saja lembaga survei yang mengatur angka-angka manipulasi angka pemilu. Makzulkan Jokowi dan seret ke penjara sebagai penjilat demokrasi. Bisa saja diseret ke Bisa saja ini diseret kepada ke pengadilan begitu kan. Maka secara tidak langsung saya berpikir bahwa kalau PKB, PKS, PDIP menggulirkan hak angket pada waktu itu, saya kira baik. Kenapa? Ya karena nampaknya sekarang ini kalau kita melihat dengan sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi adalah nuansa-nuansa dari hak angket itu akan terjadi. Tapi sekarang kita lihat saja, hak angket itu sudah mulai gagal, sudah mulai punah di situ begitu kan ya, akibat ketidakmampuan ya, ada yang kemudian tidak kompak terkait dengan hak angket di DPR. Di DPR selama ini pesimis dengan hak angket. Satu, DPR yang lama tidak berenergi. Dua, DPR yang baru belum dilantik. Mungkin ya Dewan PKB dari pusat sampai daerah yang angketnya pemilu di 2024 dicurigai ini redaksional Tempo. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Saya kira akan jauh di situ begitu untuk menggulirkan hak angket. Yang sudah sering saya katakan bahwa kenapa hak angket itu perlu dengan adanya kekuatan ya. Ya salah satu bagaimana memutuskan yang ada di DPR. Saya kira jauh begitu kan. Maka sobat Hodari News dimanapun kita berada, kalau kita berasumsi bahwa hak angket itu mau dijalankan untuk memakzulkan Jokowi, maka tujuannya bukan soal itu. Tapi bagaimana dugaan-dugaan kecurangan itu bisa akan diusut oleh hak angket ini begitu kan. Tapi sayang seribu sayang nampaknya hari ini sudah mulai agak gimana begitu terkait dengan hak angket. Semua orang akan melihat pesimis begitu kan ya. Tidak mungkin katanya begitu kan. Tidak mungkin ini. Tidak mungkin akan terjadi hak angket katanya begitu kan. Maka kalau memang tidak terjadi saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa satu ya hak angket tetap hanya diomong-omong saja begitu kan ya, hanya omong doang. Dia mereka tidak akan tetap berjalan di situ. Mari kita baca ini.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ya Mohaimin Iskandar alias Caimin buka suara soal nasib menggulirkan hak angket terkait dugaan kejadian pemilu di 2024. Dia menyebutkan partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR untuk mendengarkan pelaksana pemilu di tahun 2024. Dengan adanya seperti itu, maka menurutnya apabila tersebut hanya diserahkan pada proses pembuatan undang-undang, maka Indonesia tidak akan pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu di 2024. Karena itu, angket ya sangat diperlukan dengan syarat tidak untuk menyerang atau mengkritis pemerintah, tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dan kegagalan dari kesalahan yang ada. Baik sih sebenarnya, tapi pada ujung-ujungnya kita lihat saja sebuah realitasnya di situ begitu kan, bahwa hak angket tidak akan bisa berjalan kalau hanya PDIP doang, kalau hanya PKS doang. Sedangkan PDIP sekarang ya kita lihat saja. Ya, nampaknya maju mundur terkait dengan hak angket. Partai Nasdem sudah tidak memikirkan hak angket, mereka memikirkan koalisi sekarang. Jadi artinya ya kocar-kacir di situ begitu kan. Maka nampaknya hak angket ini menjadi catatan penting sebenarnya ya di mahkamah di pemerintahan ini. Kalau ini boleh dilakukan ya, misalnya bergabung 01 dan 03, artinya hak angket itu benar-benar terjadi. Ya karena hak angket itu sudah itu aja, akhirnya tidak punya kekuatan begitu kan. Oleh karena itu, Ketua DPR mengatakan partainya akan tetap berjuang untuk menggulirkan hak angket. Soal hasil lolos atau tidak sebenarnya tergantung pada anggota-anggota DPR. Tentu semua tahu gambaran di DPR kayak gimana. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak akan merekomendasikan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK keluar. Menurut dia, hak angket sudah tidak cocok dengan kondisi saat ini, apalagi Nasdem melihat esensi hak angket sudah jauh dari harapan dan waktu yang diserahkan hak angket sudah tidak tepat. Perkembangan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Sebenarnya kan sudah terlambat begitu kan ya. Walaupun PKB sebenarnya ingin mau bergabung, tapi nampaknya mereka sudah terlambat untuk menggaungkan hak angket tersebut. Saya kira dengan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi hak angket itu sebenarnya tetap berjalan begitu kan. Tapi sayang seribu sayang sudah bagaimana mereka sudah diatur sedemikian rupa agar hak angket itu tidak bisa terjadi begitu kan. Salah satunya ya Partai Nasdem sudah mau bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, KKIM di situ begitu. Maka koalisi Indonesia Maju tersebut kekuatannya sangat luar biasa ternyata begitu kan. Ya salah satunya bagaimana Jokowi di situ, bagaimana dengan yang lain begitu. Kalau hak angket terjadi bisa saja diseret ke pengadilan seorang Jokowi. Ya inilah politik yang ada di Indonesia. Ada yang kemudian sandra menyandra, ada yang kemudian tidak mau terkait dengan hak angket. Salah satunya ya bisa saja kata Hotman Paris hanya omon. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus Hodari News ini karena ada berita-berita menarik. Jangan lupa di subscribe.